Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hanifah Muslimah Al-Mashkuri dengan NIM 042111233011 dari kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan studi kasus mengenai KAI Access Update. Is it giving 5 stars? Yuk kita masuk ke kasusnya. Berikut ini adalah profil sekilas dari PT Kereta Api Indonesia Persero atau yang biasa kita sebut sebagai PT KAI. PT KAI sendiri merupakan BUMN yang bergerak pada bidang jasa transportasi kereta api baik untuk penumpang maupun barang. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 78 tahun yang lalu. Seiring perkembangan zaman, PT KAI melakukan berbagai transformasi digital. Salah satunya yakni pada tanggal 15 Juli tahun 2014, PT KAI meluncurkan aplikasi bernama KAI Akses, yaitu aplikasi yang digunakan untuk memesan tiket online yang dapat diunduh oleh pengguna smartphone Android maupun iOS. Pada tanggal 6 Oktober kemarin, KAI melakukan update pada aplikasinya. Banyak hal yang berubah dalam update ini. Yang paling terlihat adalah nama aplikasi yang berubah menjadi Akses by KAI dan juga interface aplikasinya. Penampilannya terkesan lebih simpel dan modern dari yang sebelumnya. Selain itu, terdapat beberapa fitur tambahan yang dapat kita temui di versi terbaru aplikasi ini. Di antaranya adalah yang pertama, selain dapat memesan tiket untuk kereta lokal, antar kota, dan juga bandara, kita juga bisa memesan LRT, Jabodetabek, KCI, dan kereta cepat. Lalu yang kedua, adanya program loyalty Rail Point yang didapat dari banyaknya transaksi. Namun sayangnya aplikasi ini memicu berbagai komentar negatif seperti yang terlihat pada review Play Store KAI Akses. Bahkan aplikasi ini memiliki rating yang cukup rendah, yaitu 2,3. Review negatif bermunculan, apalagi setelah update pada 6 Oktober lalu. Apa sih yang bakal dialami KAI kalau situasi ini tidak segera diperbaiki? Yang pertama, terjadi penurunan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang mengalami masalah saat menggunakan aplikasi KAI Akses akan merasa tidak puas dan kehilangan kepercayaan terhadap aplikasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pelanggan beralih ke aplikasi lain atau memilih moda transportasi lain. Yang kedua, penurunan jumlah pengguna. Penurunan kepercayaan pelanggan akan menyebabkan penurunan jumlah pengguna aplikasi KAI Akses. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pendapatan PT KAI. Yang ketiga, kerusakan reputasi. Permasalahan rating KAI Akses yang rendah dapat merusak reputasi PT KAI sebagai penyedia layanan transportasi umum. Hal ini dapat membuat calon pelanggan enggan menggunakan layanan PT KAI. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, saya menggunakan tools Cause and Effect Diagram atau yang biasa disebut sebagai fishbone diagram, dikarenakan bentuknya yang seperti tulang ikan. Dalam diagram ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada head, kepala, merupakan faktor masalah yang sedang diamati. Yang kedua, spine, tulang belakang, yakni ditunjukkan dengan arah panah horizontal yang menunjukkan penyebab dari masalah yang terjadi pada bagian head. Yang ketiga, bones, tulang atau duri, menunjukkan kategori utama yang menyebabkan permasalahan terjadi. Jika terdapat bones yang lebih kecil, memperlihatkan kedalaman penyebab dari permasalahan tersebut. Bones yang saling terkoneksi memperlihatkan bahwa penyebab permasalahan tersebut saling berhubungan. Untuk perusahaan jasa seperti KAI, itu menggunakan 4P Fishbone Diagram. 4P itu ada people, prosedur, plan, dan policies. People itu adalah perilaku, keterampilan, dan motivasi orang yang terlibat dalam proses. Yang prosedur itu metode, instruksi, dan sistem yang digunakan. Kalau plan itu fasilitas, peralatan, dan bahan yang digunakan. Sedangkan policies itu adalah kebijakan, peraturan yang berlaku di organisasi. 4P Fishbone ini bermanfaat untuk mengidentifikasi penyebab potensial dari suatu masalah.
Dengan mengidentifikasi penyebab potensial, organisasi dapat mengembangkan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Inilah diagram fishbone untuk KAI akses. Di head-nya tertulis rating buruk KAI akses. Pada spine-nya terdapat beberapa bones. Untuk people, itu ada kurangnya mendengar pendapat pengguna. Hal ini juga didukung oleh kinerja aplikasi versi terbaru yang turun, kurangnya pengujian dan transparansi, serta permasalahan koneksi internet. Untuk proses, terdapat permasalahan kode OTP yang tidak terkirim, dan kegagalan dalam pemesan tiket. Pada gagal pesan tiket ini terjadi dikarenakan errornya pencarian jadwal dan reservasi, gagalnya menyambungkan ke e-wallet yang diinginkan pelanggan, serta pembayaran KAIP yang tidak muncul notifikasi, sehingga pelanggan membayar tiket lagi dan uangnya hangus menghilang. Untuk plan, yang pertama terdapat server yang tidak memadai dikarenakan oleh database dan jaringan yang kurang efektif. Lalu yang kedua, pusat data yang tidak memadai. Data yang dimaksud adalah data jadwal kereta api, harga tiket, dan juga penumpang. Yang terakhir adalah developer yang kurang ahli dan terampil dalam pembaruan aplikasi ini. Untuk polisi sendiri, itu dikatakan terdapat kebijakan yang tidak konsisten. Kebijakan apa sajakah yang dimaksud? Ada kebijakan perubahan desain aplikasi, kebijakan prosedur refund dan pembatalan tiket via aplikasi, kemudian peraturan dan prosedur pemesanan tiket via aplikasi. Dari berbagai permasalahan tersebut, saya ingin mengajukan beberapa rekomendasi alternatif solusi yang nantinya dapat diterapkan oleh KAI. Yang pertama, PT KAI harus meningkatkan kapasitas dan efisiensi server. Meningkatkan kapasitas server itu artinya dapat menambah jumlah server atau meningkatkan spesifikasi server yang ada. Mengapa ini dilakukan? Supaya aplikasi KAI Akses dapat menangani beban pengguna yang lebih besar. Yang kedua, PT KAI harus melakukan pembaruan dan verifikasi data secara berkala. Memperbarui data jadwal kereta api dan data tarif kereta api supaya data tersebut selalu akurat dan lengkap. Yang ketiga, PT KAI harus melakukan pengujian yang lebih ketat sebelum merilis aplikasi ke publik. Pengujian ini harus mencakup berbagai skenario dan perangkat untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik dalam semua situasi. Yang keempat, PT KAI membentuk tim khusus feedback untuk lebih mendengarkan masukan pengguna. Tim ini harus memastikan bahwa masukan dari pengguna dipertimbangkan dengan cermat dalam proses pengembangan aplikasi. Yang kelima, PT KAI harus melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi KAI Akses. Memberikan berbagai informasi kepada pengguna tentang cara penggunaan aplikasi Akses dapat dilakukan dengan video, poster, banner yang ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti billboard maupun di passenger information display di setiap kursi. Dengan sosialisasi yang efektif, pengguna dapat memahami cara penggunaan aplikasi KAI Akses dengan benar. Hal ini dapat mengurangi masalah yang disebabkan oleh kesalahan pengguna. Dan yang terakhir, PT KAI menyewa konsultan untuk meningkatkan rate KAI Akses. Dengan menyewa konsultan, PT KAI dapat mendapatkan saran dan rekomendasi dari ahli untuk meningkatkan rating aplikasi KAI Akses. Nah, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan studi kasus. Jadi, update-nya KAI Akses ini memicu berbagai reaksi negatif masyarakat. Dengan bantuan metode Cause and Effect Diagram atau Fishbone, kita dapat mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh aplikasi KAI Akses ini. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah gagalnya dalam proses pemesanan tiket. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya telah merekomendasikan berbagai solusi untuk diimplementasikan PT KAI. Namun menurut saya yang paling penting harus diperbaiki adalah server yang dimiliki oleh PT KAI sendiri. Dengan memperbaiki server, nantinya problem-problem yang lain juga akan terselesaikan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang pantas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.